Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 akan menjelaskan pemaparan materi tentang penggambaran entity relationship diagram menggunakan aplikasi Draw.io serta pembuatan basis datanya menggunakan pemrograman MySQL. Yang pertama-tama langsung saja kita masuk ke aplikasi Draw.io-nya. Nah, yang pertama masukin entitasnya. Nah, entitasnya itu yang pertama itu toko Nike. Nah, setiap entitas itu kan mempunyai atribut. Nah, atribut dari toko ini ada nama toko, ID toko, dan alamat toko. Lalu selanjutnya dari toko itu dia mempunyai kardinalitas atau relasi ke produk. Nah, relasinya itu menjadi toko memiliki produk. Nah, di memilikinya ini kita masukin ID produk dan kode toko. Nah, di dalam atribut toko di dalam atribut produknya ini ada nama produk, harga produk, dan kode produk. Nah, habis produk ini dia mempunyai relasi lagi, hubungan lagi ke kategori produk, entitas baru lagi. Nah, hubungan kardinalitasnya itu dari produk ke kategori produk itu memiliki. Nah, dalam memilikinya kita isi lagi kode produk dan ID kategori. Nah, buat atribut dari kategori produknya itu kita isi kode kategori dan nama kategori. Lalu dari habis itu produk. Nah, produk ini memiliki hubungan lagi atau kardinalitas lagi ke transaksi. Nah, hubungan dari produk ke transaksi itu produk memiliki transaksi. Nah, memilikinya ini kita isi lagi kode produk dan ID transaksi. Nah, di transaksinya ini kan pasti memiliki atribut lagi. Nah, atribut transaksi itu ada ID transaksi, nama transaksi, dan tanggal transaksi. Nah, di situ transaksi mempunyai atribut baru lagi atau hubungan baru lagi kardinalitasnya itu ke pelanggan. Transaksi kardinalitas ke pelanggannya itu memiliki, jadi transaksi memiliki pelanggan. Nah, dalam memilikinya ini kita isi lagi kode transaksi dan ID pelanggan. Nah, pelanggan juga pasti mempunyai atribut. Nah, atribut buat pelanggannya sendiri itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Nah, selanjutnya itu dari atribut transaksi tadi itu dia memiliki kardinalitas lagi ke detail transaksi. Nah, hubungan dari transaksi ke detail transaksi itu memiliki, jadi transaksi memiliki detail transaksi. Nah, buat atribut detail transaksinya sendiri itu ada nomor transaksi dan detail transaksi. Nah, selanjutnya kalau udah semua kita gabungin hubungannya. Dari toko ke produk itu hubungannya itu one to many. Jadi satu toko itu memiliki banyak produk. Nah, selanjutnya lagi kita dari produk ke kategori produk. Nah, hubungannya itu many to many. Jadi banyak produk memiliki banyak kategori produk. Selanjutnya itu ada hubungan dari produk ke transaksi. Nah, dia hubungannya sendiri itu many to many. Jadi banyak produk memiliki banyak transaksi. Selanjutnya dari transaksi ke detail transaksi itu hubungannya many to many juga. Jadi banyak transaksi memiliki banyak detail transaksi. Dan yang terakhir itu ada hubungan dari transaksi ke pelanggan. Nah, hubungannya itu many to one. Jadi banyak transaksi memiliki satu pelanggan, atau bisa juga dibalik. Jadi satu pelanggan memiliki banyak transaksi. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita perlu menggunakan aplikasi yang namanya SAMPP. Setelah itu kita perlu mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah keduanya sudah berhasil diaktifkan, setelah itu kita perlu membuka yang namanya command prompt atau CMD.
Oke, di sini pertama kita perlu mengetik perintah cd titik-titik lalu enter. Lalu kita ulangi lagi perintah tersebut, yaitu cd titik-titik enter. Setelah itu kita perlu mengetik perintah cd spasi c.2 /sampp/mysql/bin lalu enter. Jika sudah, kita perlu mengetik perintah mysql spasi min u spasi root lalu enter. Nah, di sini kita perlu menampilkan database. Untuk menampilkannya, kita perlu menggunakan perintah show database titik koma lalu enter. Jika sudah, nanti akan tampil database seperti layar tersebut. Di sini kita akan menggunakan database yang sudah ada. Untuk menggunakannya, kita perlu menggunakan perintah use nama database yang ingin digunakan, lalu diakhiri dengan tanda titik koma seperti di layar. Kita menggunakan database tubes sbd kelompok 12, jadi use tubes _sbd_kelompok_12 titik koma lalu enter. Nanti akan ada tulisan database change, berarti database sudah bisa digunakan. Nah, di sini karena tabelnya belum ada atau masih kosong, kita perlu membuatnya. Kita akan membuat tabel pelanggan, produk, transaksi, dan detail transaksi. Untuk membuatnya, kita perlu menggunakan perintah create table, nama tabel yang ingin dibuat, dan isi sesuai atribut IRD seperti di layar. Kita akan membuatnya dengan perintah create table pelanggan, buka kurung ID underscore pelanggan in 5 not null primary key auto increment, koma. Kita bisa enter, lalu nama pelanggan varchar 200 not null, koma, enter. Lalu tanggal lahir date not null, enter. Lalu jenis kelamin char 1 not null, koma, enter. Lalu alamat varchar 200 not null tutup kurung titik koma lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel produk dengan menggunakan perintah create table produk, buka kurung ID produk in 5 not null primary key auto increment, koma, enter. Nama produk varchar 200 not null, koma, enter. Harga in 5 not null tutup kurung titik koma enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dengan menggunakan perintah create table transaksi, buka kurung ID transaksi in 5 not null primary key auto increment, koma, enter. Tanggal transaksi date not null, koma, enter. Nah, di sini karena di transaksi ada foreign key, pelanggan kita perlu mengetik ID pelanggan in 5 not null, enter. Lalu ketik foreign key, buka kurung ID pelanggan tutup kurung reference pelanggan, buka kurung ID pelanggan tutup kurung 2 kali lalu titik koma enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail transaksi dengan menggunakan perintah create table detail transaksi, buka kurung ID detail transaksi in 5 not null primary key auto increment, koma, enter. Nomor transaksi in 5 not null, koma, enter. ID produk in 5 not null, koma, enter. Jumlah produk in 5 not null, koma, enter. Total harga in 5 not null, koma, enter. Nah, di sini karena ada 2 foreign key, nomor transaksi dan ID produk, berarti kita perlu membuat perintah seperti tadi 2 kali, yaitu foreign key nomor transaksi reference transaksi nomor transaksi, koma. Lalu foreign key ID produk references produk ID produk tutup kurung 2 kali lalu titik koma enter. Yang terakhir kita akan membuat tabel metode pembayaran, yaitu dengan perintah create table metode pembayaran, ID metode pembayaran in 5 not null primary key auto increment, koma, nama metode pembayaran varchar 200 not null tutup kurung titik koma enter. Nah, setelah itu untuk menampilkan tabel yang tadi sudah dibuat, kita menggunakan perintah use tables titik koma lalu enter. Selanjutnya di sini kita melakukan perintah dash. Nah, dash sendiri ini itu untuk melihat data yang telah tadi kita isi itu udah sesuai apa belum ke dalam tabel. Langsung aja kita ke contohnya, misalkan dash pelanggan titik koma. Nah, nanti tuh di sistemnya udah langsung otomatis ke input. Contohnya di sini udah langsung muncul kan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.
Lalu selanjutnya kita tinggal ikutin aja kayak tadi yang awal-awal yang desk pelanggan, kita langsung masukin yang udah sesuai desk produk, desk transaksi, desk detail transaksi, desk kategori produk, dan yang terakhir desk metode pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beberapa komponen ke dalam tabel tersebut. Seperti contoh, kita akan memasukkan sebuah produk. Nah, dengan cara insert into product values, nama Nike Air Force, serta harganya. Selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan sebuah pelanggan, kita tinggal mengetik insert into pelanggan values dan yang lain-lain seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, serta tempat tinggal. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan transaksi ke dalam tabel tersebut, kita juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu insert into transaksi values, tanggal transaksi, serta kode transaksi. Nah, ketika kita ingin menambahkan detail transaksi tentunya sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal menginput kode yang sama seperti insert into detail transaksi values dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan bagian dari pelanggan. Yang pertama, select bintang from pelanggan. Nanti di situ ada muncul ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan detail transaksi. Caranya juga sama seperti tadi. Select bintang from detail serta transaksi. Di situ kalian bisa melihat seperti detail transaksi, nomor transaksi, ID produk, jumlah produk, serta total harga. Selanjutnya kita juga akan memunculkan metode pembayaran. Caranya juga sama seperti select bintang from metode pembayaran. Nah, untuk melihat kategori produk, kita juga sama perintahnya dengan cara select bintang from kategori produk. Di situ ada ID kategori serta nama kategori. Selanjutnya, ketika kita akan memunculkan sebuah transaksi, perintahnya juga sama, yaitu select bintang from dan transaksi. Nah, untuk mengetahui apa itu produknya, kita juga bisa memunculkan seperti select bintang from product. Di situ kalian akan melihat sebagai nama produk serta harga produk tersebut.